Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya dan kawan saya. Dengan saya sendiri yaitu Yusril dengan NIM H0320331 Pendidikan Biologi A. Dan saya Nurmiati dengan NIM H032035 Pendidikan Biologi A. Kembali lagi dengan kami, podcast kami, yang dimana kami akan membahas tentang hal-hal yang cukup menarik tentang faktor lingkungan abiotik, faktor lingkungan pembatas, faktor lingkungan habitat, dan faktor lerung. Itulah pembahasan kali ini yang kami akan bahas. Apa sih yang kamu ketahui tentang faktor lingkungan dan bagaimana itu faktor lingkungan biotik dan faktor lingkungan pembatas? faktor lingkungan. Lingkungan biotik adalah daerah atau kawasan yang terbentuk dari komponen biotik, yaitu makhluk hidup dan mikroorganisme. Dengan begitu, selain manusia, hewan, dan tumbuhan, makhluk hidup mikroskopik seperti bakteri juga termasuk dalam komponen lingkungan biotik. Lingkungan abiotik adalah seluruh benda mati atau yang tidak bernyawa, namun memiliki manfaat atau pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Ada banyak contoh lingkungan abiotik di sekitar kita, yaitu tanah, air, udara, sinar, matahari, dan lain-lainnya. Unsur biotik. Unsur biotik atau unsur hayati adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil yang tidak terlihat. Berdasarkan kemampuannya mendapatkan makanan, unsur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, autotrof. Autotrof disebut juga sebagai produsen karena dapat membuat makanan baik untuk diri sendiri maupun untuk organisme lain. Ciri-cirinya adalah memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Yang kedua, heterotrof. Heterotrof disebut juga sebagai konsumen karena mendapatkan makanan dari autotrof atau memakan sesama heterotrof dan tidak dapat membuat makanan sendiri. Heterotrof dibedakan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga, dekomposer. Dekomposer disebut juga sebagai penguraian karena bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi senyawa anorganik sehingga dapat menyuburkan tanah. Contohnya adalah bakteri, cacing, ganggang, dan jamur. Peran komponen biotik adalah menyediakan makanan atau sumber makanan bagi konsumen, sehingga produsen ini umumnya merupakan kelompok tumbuhan hijau. Konsumen merupakan kelompok pemberi yang secara langsung dan tidak langsung menggunakan hasil dari produsen makanan bagi konsumen tingkat berikutnya. Faktor pembatas adalah faktor-faktor fisika dan kimia atau komponen abiotik yang menentukan apakah organisme atau komponen biotik dapat hidup dan berkembang dalam suatu ekosistem. Jadi, istilah faktor pembatas digunakan bagi organisme untuk menentukan daya adaptasinya terhadap faktor fisika dan kimia lingkungan. Faktor pembatas adalah faktor lingkungan baik abiotik maupun biotik yang dapat membatasi keberadaan, jumlah, reproduksi, kinerja, atau penyebaran organisme. Contohnya, cahaya, suhu, air, tanah, dan lain-lain. Faktor pembatas adalah suatu yang dapat menurunkan tingkat jumlah dan perkembangan suatu ekosistem. Faktor lingkungan menjadi faktor pembatas baik itu abiotik maupun biotik. Di antaranya adalah cahaya, suhu, air, tanah, dan lain-lain. Apa yang kamu ketahui tentang relung dan habitat?
Habitat adalah tempat bertemunya berbagai macam kondisi lingkungan, terutama bagi makhluk hidup. Habitat juga sering diartikan sebagai sumber daya serta kondisi yang terdapat pada suatu kawasan atau wilayah yang ditempati oleh suatu spesies. Secara umum, habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya secara normal. Adapun fungsi habitat yang paling utama adalah sebagai tempat berlangsungnya aktivitas makhluk hidup. Adapun menurut KBBI secara bahasa, habitat adalah sebagai tempat hidup organisme tertentu. Tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan atau lingkungan kehidupan asli. Sedangkan menurut Chalmers dan Selford, habitat adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar suatu spesies atau populasi spesies atau kelompok spesies atau komunitas. Habitat adalah tempat tinggal di mana makhluk hidup atau organisme tinggal dan berkembang biak melangsungkan hidupnya. Terdapat beberapa komponen penting dalam habitat, antara lain air, makanan, ruang, dan tempat. Habitat dapat dikatakan sesuai jika jumlah atau posisi dari komponen tersebut berada dalam jumlah yang tepat. Macam-macam dari habitat, yaitu hutan hujan tropis, daerah gurun, tundra, taiga, dan hutan hujan tropis. Fungsi dari habitat itu sendiri yaitu habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup yang mana hanya makhluk yang mampu beradaptasi dengan lingkungan hidupnya yang bisa tinggal di habitat tersebut sebagai tempat tinggal makhluk hidup atau organisme tertentu. Ada beberapa fungsi habitat lain di antara lain sebagai tempat untuk tumbuhnya dan berkembangnya spesies tertentu, tempat berkumpul dengan spesies yang sejenis, tempat berlindung spesies untuk bertahan hidup, dan tempat berkembang biak makhluk hidup. Relung adalah suatu status fungsional hewan dalam habitat yang di tempatnya sehubungan dengan adaptasi fisiologis, struktural, dan pola perilakunya. Selain itu, relung juga dapat diartikan sebagai kedudukan dan peran suatu organisme dari beragam makhluk hidup dalam suatu ekologi atau lingkungan dan dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Jadi, di sini relung adalah status makhluk hidup dalam suatu lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Sehingga relung merujuk pada peran suatu organisme di lingkungannya. Relung berbicara tentang bagaimana organisme hidup maupun bertahan dalam kondisi lingkungan. Berbeda dari habitat yang tidak merujuk secara langsung pada organisme hidup melainkan pada tempat hidupnya saja. Relung merupakan bagian dari habitat yang menunjukkan fungsi organisme tersebut dalam ekosistem. Itulah pembahasan yang cukup menarik yang kita bahas pada kali ini, yaitu faktor lingkungan, biotik, pembatas, habitat, dan relung. Baik, saya atas nama Yusril dan rekan saya Nurimiati. Inilah yang dapat kami bicarakan pada hari ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.